Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Pagi Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Ibu sehat pagi. Bu? Sehat Ananda ya, saya sehat. Saya sehat ya, Ananda sehat ya. Baik, untuk mengawali kegiatan hari ini supaya berkah dan diridhoi sama Allah. Silakan Pak Sadi memimpin doa sebagai wujud religius kita, dan disiplin Pak Sadi luar biasa ya, datang pada tepat waktu. Jadi untuk rewardnya saya kasih kesempatan Pak Sadi untuk memimpin doa. Silakan Pak Sadi. Ibu, belum dulu Bu. Pak Sadi itu udah bapak-bapak kah Bu? Oh iya, saya siapa baru? Silakan Sadi. Memang mirip sama bapaknya Bu Siska itu. Iya. Ayo Sadi ya. Oke teman-teman, kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita. Berdoa mulai. Selesai. Baik, sudah siap kita belajar ya hari ini, walaupun suasana pandemi. Saya berharap kalian semua tetap menjaga kesehatan, tetap pakai masker, dan tidak keluar ke rumah kalau tidak ada keperluan ya, karena kesehatan itu sangat penting ya. Berikutnya, baik Ananda, saya ingatkan kembali untuk absen sudah saya share di Google Classroom. Coba saya presenting sebentar ya, untuk melihat apakah Ananda sudah absen atau belum. Saya coba presenting ya. Nggak mau. Bu, boleh makan Bu, sakit perut Bu. Boleh. Ananda, maaf, ini ada masalah, saya nggak bisa presenting. Coba Ananda lihat lagi di Classroom, di situ saya sudah sharekan linknya untuk Ananda maafkan hari ini. Insya Allah sudah ada ya, sudah bisa diklik di situ. Ada linknya Plum Glay yang belakangnya CIA 9. Jadi silahkan klik absen di situ. Ya, saya sudah share di Classroom. Ya, sudah saja. Oke. Baik Ananda, untuk ya siap Kapten. Oke, kita lanjut ya. Untuk menyemarakkan hari ini, maka mari kita sama-sama menyanyikan lagu Maju Tak Gentar ya, supaya semangat dan jiwa kita membara. Satu bait saja ya, boleh kita pimpin dengan Bu Yona, boleh pimpin Maju Tak Gentar satu bait saja supaya membiasakan kita untuk mencintai tanah air. Oke, Bu Yona silahkan. Oke teman-teman semuanya, kita akan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Oke, 1, 2, 3. Maju tak gentar. Oke. Luar biasa suaranya ya. Oke teman-teman, ikut. Terima kasih, suaranya luar biasa ya, keren. Bisa ikut Bisa ikut American Idol ya. Baik, Ananda, sebelum kita masuki pelajaran yang lanjut, saya ingin mengingatkan kembali, review kembali tentang pelajaran kalian waktu kelas 10 dan yang kemarin yang sudah kita lewati. Ananda masih ingat tentang elektrolit? Ada yang masih ingat? Sedikit Bu. Boleh. Yang sedikit itu kita gali. Siapa yang bisa? Bu Nur silakan. Apa yang diketahui tentang elektrolit? Yang bisa menghantarkan listrik Bu. Oke, bisa menghantarkan listrik ya. Berikutnya ada lagi. Siapa yang bisa bantu teman-teman? Ayo dong, siapa yang bisa bantu temannya? Saya Bu. Oke, silahkan. Elektrolit itu ya bisa menghantarkan listrik Bu. Oke, jadi elektrolit bisa menghantarkan listrik. Siapa yang bisa menyebutkan contoh? Bisa menyalakan lampu. Benar. Oh ya, sip, itu tandanya ya. Salah satu indikatornya ya, bisa menyalakan listrik. Ada yang bisa sebutkan contohnya? Bisa dibantu ibunya?
Yang bisa Saya waktu kelas Garam, 10 pernah garam. praktek, Bu. Nyala lampu, Bu, kalau yang elektrolit, Bu. contohnya. Contohnya apa, Nak? Contohnya garam, Bu, kalau saya. Garam untuk larutan elektrolit dapat menyalakan lampu. Sip. Kalau yang nggak bisa gimana? Cuka, Bu. Siapa yang Asam bisa? cuka. Oh, cuka betul, boleh. Yang Ya. ada yang bisa menyebutkannya? Tidak Gula, bisa? Bu. Gula nggak bisa ya? Gula nggak bisa, Ya, nggak bisa. Oke, benar sekali. Jadi ada elektrolit, ada non elektrolit. Jadi kalau elektrolit itu adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik. Benar seperti Ananda semua katakan. Ya, ciri-cirinya benar sekali, dapat menyalakan lampu, ada gelembung gas, benar sekali waktu kelas 10. Jadi masih ingat. Oke, keren ya. Luar biasa. Jadi kalau misalnya non elektrolit berarti tidak dapat menghantarkan listrik, berarti ciri-cirinya nggak bisa hidupkan lampu. Nah, untuk pelajaran kemarin saya sudah ajarkan masalah molalitas ya. Jadi ada molalitas, nah itu sama dengan molaritas. Nah, di sini kita akan memakai konsep molalitas untuk bagian yang kenaikan titik didih dan titik beku. Nah, kali ini kita belajar tentang tentang penurunan titik beku. Baik, Ananda semuanya, sebelum kita belajar lebih lanjut tentang menggali semua yang ada tentang titik beku, kalian ada baiknya melihat video motivasi yang saya berikan berikut ini ya. Insya Allah bermanfaat. Video gambaran motivasi. Terlihat, Nak? Terlihat, Nak? Tidak, Bu. Udah, Ya. Bu. Sudah? Kita ulang ya. Kita ulang ya. Ya, Bu. Ibu cantik di situ, Bu. Terima kasih, Ananda. Oke, Enak, Bu. sudah terlihat ya? Panas-panas gini Sudah makan es terlihat, krim ya, Bu, Ananda? ya. Sudah terlihat? Iya, Bu. Nah, itu salah Sudah. satu manfaat, salah satu manfaat kita belajar tentang penurunan titik beku. Jadi sangat luar biasa dan banyak lagi potensi yang kita bisa gali dari mempelajari materi ini. Baik, berikutnya sebelum kita ke kegiatan inti pembelajaran, saya ingin jelaskan dulu apa tujuan pembelajarannya ya. Jadi kita harus berada di rank itu supaya kita capai dan hari ini kita sukses nih, bisa kita dapat. Jadi Ananda setelah belajar hari ini, Ananda harus dapat membedakan mana perbedaan larutan elektrolit dan perbedaan kalian dapat membedakan perbedaan penurunan titik beku larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit berdasarkan data percobaan. Yang kedua, setelah kalian harus menggunakan LKPD, nanti kalian harus dapat menentukan dua faktor yang mempengaruhi penurunan titik beku suatu larutan. Nah, yang ketiga, setelah nanti kalian selesai mengerjakan LKPD, diharapkan kalian mampu menyelesaikan soal yang berhubungan dengan titik beku larutan dengan menghubungkan semua konsep yang kalian dapat. Baik, kita lanjut ya, anak ustazah semuanya. Kita lanjut ke video ya. Kita masuk ke orientasi masalah. Sebentar ya, Nak ya. Nah, baik Ananda, sebelum kita memulai pembelajaran, saya izinkan saja men-share lagi video berikut ini ya. Terlihat, Nak? Terlihat, Nak? Belum, Bu. Belum, Bu. Sudah terlihat, Nak? Belum. Belum, Nak? Belum ada. Belum, Bu. Bentar ya, Nak ya, sabar ya. Atau teman-teman gini deh, tengok di classroom biar hemat waktu kita, ada saya share linknya, jadi nggak boros waktu karena
masalah teknis, teman-teman silakan lihat di situ ada video tentang orang mencairkan salju di negara Hongaria. Ayo coba lihat, cek classroom-nya. Ayo, buka classroom-nya. Oke, Zaza, bentar ya. Buka classroom-nya, Nak. Nah, di situ ada video tentang kebiasaan negara Hongaria untuk mencairkan salju. Ternyata di sana, Nak, ada pemerintah di sana itu menyiapkan anggaran sekitar 60 ton per tahun untuk menurunkan ketika musim dingin ya, untuk menurunkan untuk berusaha membersihkan jalan raya ya. Itu garam ya, Bu ya? Ya itu garam. Anak-anak saya sudah lihat apanya videonya. Ya lagi lihat nih Zaza. Ini negara kita nggak ada salju ya Zaza. Kalau ada enak ya. Sudah kan, udah pada lihat kan? Nah sekarang, anak saya sekarang coba ini. Oh ini bisa nih. Bisa nggak? Teman-teman ini terlihat nggak? Ustazah nggak kelihatan. Ini bisa dilihat, Nak? Bisa, Bu. Sudah terlihat? Videonya belum Sudah, lagi. Bu. Sudah terlihat videonya, Nak? Nah, Belum jalan lagi videonya. Udah terlihat, Nak? Videonya belum ada jalan lagi Zaza. Kelihatan tapi enggak jalan videonya, Bu. Ya, Tapi saya sudah lihat di yang Ibu share tadi, Bu. Oke, berarti aman ya, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Yang penting di classroom udah ada Ustazah buat di situ ya, Nak ya. Ya. Nah sekarang anak Ustazah buka LKPD-nya, LKPD yang mana Ustazah? Yang ini ya, LKPD yang begini, yang ada gambar es krim di bukunya. Yuk buka lagi. Sudah di-print kan? Yang begini saya. Sudah Ustazah. Nah, linknya juga sudah saya berikan di classroom. Nah, pasti sudah di-download ke anak Ustazah kan anak yang rajin ya. Nah, di tahapan ini coba Anda tuliskan seluruh masalah atau pertanyaan atau ide yang Anda temukan ketika melihat video tadi. Ayo, cepat tulis dulu. Tuliskan dulu apa masalah yang Anda temukan ketika melihat video orang di Hongaria tadi. Ada mobil bulldozer yang apa tadi? Yang lagi menyebarkan garam. Nah, coba. Ada pertanyaan yang muncul nggak ketika Anda melihat itu? Tuliskan ya. Sudah, saya sudah siap. Oke, siap. Kemudian setelah itu anak Ustazah coba buka classroom-nya. Ustazah sudah membagi ada kelompok helium, ada kelompok neon, dan ada kelompok argon. Silahkan bergabung ke kelompoknya masing-masing, bisa diskusi dan tuliskan pada kolom komentar classroom, atau bisa menggunakan chat WA group. Nanti screenshot aja ke Ustazah apa buktinya ya. Oke Ustazah, siap. Baik anak Ustazah semuanya. Jangan lupa setiap kita itu harus berperan penting dalam kelompok. Jadi silakan bagi tugasnya, ada yang menulis, ada yang menemukan data, ada yang membaca, ada yang mencari sumber belajar, ada yang mencari informasi, begitu ya. Jadi setiap kita itu punya peran dan tanggung jawab, sama seperti kita manusia dilahirkan sebagai khalifah di muka bumi ini, punya tugas dan tanggung jawab, ya Nak ya. Nah, baik berikutnya, paham ya Nak ya? Paham, Bu. Oke. Sudah Ustazah. Oke, tetap semangat. Ya, sekarang diskusi kelompoknya jalan dengan baik. Ya, nanti saya tagih dengan presentasi. Jadi jangan lupa ini akan saya tagih. Jadi jangan main-main di kelompoknya ya. Tunjukkan hasil karya terbaik anak Ustazah ya. Nah, anak Ustazah jangan lupa, Ustazah sudah bagikan sumber belajar di classroom. Anda bisa gali informasi dari situ. Ada buku bahan ajar yang saya sudah susun. Boleh dilihat di situ. Saya sudah tampilkan menarik mungkin. Jadi seperti tangan yang bergerak. Anda tinggal klik aja tuh. Jadi menarik sekali. Coba lihat classroom-nya. Jadi Anda tinggal buka-buka aja seperti tangan yang sedang membuka buku. Coba dilihat lagi classroom-nya ya. Nggak boleh malas, yuk. Semangat. Bisa itu. Iya, Ustazah. Sudah. Oke. Mantap, Ustazah. Ya, sekarang waktu kita untuk mengembangkan dan menyajikan hasil karya ya, hasil diskusi anak-anak Ustazah semuanya. Tadi kan ada 3 kelompok ya, Nak ya. Sekarang saya mau minta persediaan nih, siapa yang mau duluan? Kelompok siapa yang mau duluan? Kelompok helium, neon, atau argon?
Saya Ustazah. Oke, kelompok Tati, silakan kelompok Tati, luar biasa sekali, mantap ya, nggak perlu disuruh, mantap, bagus. Yona tadi udah kan? Kita satu kelompok loh. Oke, silakan Tati. Iya, Tati aja yang presentasi. Iya Ustazah. Ternyata kegunaan garam ini bisa membuat salju mencair ya Ustazah ya. Benar Teman-teman sekali. semuanya. Ternyata fungsi garam ini selain kita makan, ternyata bisa untuk mencairkan salju. Oke, Tapi yuk. kalau daerah kita nggak ada salju, coba kalau ada, pasti asik kan? Oke, terus konsep apa lagi nih yang Tati dan kelompok temukan? Konsep apa lagi yang berkaitan dengan data percobaan tadi? Kan udah dianalisa tuh data percobaannya. Apalagi nak yang bisa diambil digali nak? Berarti penurunan titik beku ya Ustazah? Iya benar. Apa yang bisa kita gali nak? Ayo nak, bisa. Apalagi nak? Yona apa tadi? Aku lupa loh. Kelompoknya siapa yang bisa bantu? Kelompok Tati, ayo. Yoni, tolong. Ada hal yang tadi? sangat sama Biar begitu. kita dapat ingat hari ini. Garam itu bisa mencairkan es, Bu. Garam bisa mencairkan es, benar. Konsep apa lagi nak yang kamu ambil kesimpulan dari kegiatan kita tadi yang banyak tadi? Oh, Ayo, penurunan hubungkan nak. penurunan. Hubungkan dengan yang elektrolit dan non elektrolit. Ayo hubungkan nak. Iya. Penurunan titik yang elektrolit itu lebih besar Bu dari non elektrolit Bu. Oke, penurunan Ya, apa benar. ya? Penurunan apa nak? Penurunan titik. Penurunan titik beku Bu. Iya sip, penurunan titik beku elektrolit lebih besar ya. Teman-teman lain ada yang mendapatkan data elektrolit lebih rendah? Ada yang begitu dapat nak? Sama semuanya? Sama Bu. Teman-teman sama dapat semuanya? Kelompoknya Sadi Bu. sama nak? Kelompok Sadi sama nak? Ya Bu, sama Bu. Sadi semangat ya nak ya. Ayo kita yel-yel dulu yuk. Hai Kimia Lovers, semangat beraksi, semangat beraksi. Ayo biar semangat. Hai Kimia Lovers, semangat beraksi. Semangat beraksi. Semangat beraksi. Ya, Semangat beraksi, semangat beraksi. Oke, ayo Semangat. semangat ya. Baik, ada lagi yang mau memberikan pendapat tentang materi kita hari ini, yang hasil pembelajaran kita dari tadi? Ayo, Sudah paham ya Ustazah? Sudah paham. Kelompok Siska ada yang bisa enggak, nak? Apa Ustazah? Kelompok Siska ada yang bisa enggak? Sudah. Oke, Bisa, kalau Bu. misalnya sudah bisa, baik saja tugasnya berarti memverifikasi kembali ya. Jadi saya dapat menarik kesimpulan anak saya sudah paham. Kita itu sebenarnya dapat membedakan delta TF dari elektrolit itu lebih besar daripada delta TF non elektrolit. Hal itu disebabkan kita tahu tadi waktu kelas 10 elektrolit berarti dia sudah terion menjadi ion-ionnya. Itulah yang menyebabkan kenapa delta TF elektrolit lebih besar karena ada namanya faktor Van Hoff. Makanya di tabel kalian yang bagian bawah itu suruh menentukan derajat ionisasi sebagai indikator dia merupakan larutan elektrolit. Benar kan teman-teman? Dapat tadi kan ada derajat ionisasinya? Sudah Ustazah. Oke, itu nanti yang saya kumpulkan ya, tagih ya itu ya nak ya, itu saya tagih sebagai laporan sementara. Nah anak-anak Ustazah, Kemana kumpulnya Ustazah? itu nanti difoto aja nak, ditaruh di classroom, itu saya minta di situ ya. Oke. Nah itu adalah laporan sementara. Nah untuk anak Ustazah yang misalkan kita sudah mengamati data pengamatan tuh, nah tugas yang di rumah ada tugas proyek. Tugas proyek kita apa? Tugas proyek kita adalah menulis laporan hasil pengamatan data. Nah, jangan lupa anak-anak Ustazah di bagian evaluasi yang bagian laporan tadi ada soal di bawah itu saya juga tagih untuk saya rekap untuk nilai pengetahuan. Makanya saya tak adakan kuis karena nilainya dapat dari situ ya Nak ya. Kemudian untuk tugas Ananda berikutnya di rumah adalah membuat tugas proyek. Tugas proyeknya apa? Yang kita tadi pengamatan. Ada apa nanti pakai laporan ya, laporan hasil pengamatan data percobaan. Nanti sudah bagikan deh apanya sistematikanya di classroom ya Nak ya. Baik Ananda, saya rasa cukup hari ini anak-anak saya sudah paham. Sekali lagi saya tanyakan, sudah paham atau belum? Sudah Ustazah. Alhamdulillah ya sudah paham. Baik Ananda semuanya untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini, baik kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Baik, berdoa selesai. Saya akhiri dengan hari ini tetap jaga kesehatan, tetap jaga diri, tetap semangat dan salam bereaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya nak. Oke.
Jadi kita sudah mendengarkan presentasi ya, mengajar dari Pak Sadi dan Bu Rami. Gimana Pak Sadi? Rasanya? Rasanya rasa deg-degan campur sari lah Bu. Ya, nano-nano ya. Campur sari. Bu Rami gimana Bu Rami? Selamat pagi Bu. Ini mohon maaf Bu Rahmi, saya menilai Bu, lanjut Bu. ya secara umum yang Ibu sampaikan itu sudah mewakili tipenya sudah ada classroom, sudah ada absen, kemudian STEAM-nya juga sudah dapat. Hanya saja boleh nanya Bu, ini daring atau blended atau tatap muka Bu? Daring Bu. Daring, oh iya, berarti kan daring ya. Nah, ini semuanya sudah bagus Bu, simpatnya sudah kelihatan. Hanya saja begini Bu, menurut pemikiran saya, yang kita hadapi ini kan anak SMA Bu, perkembangan mental dia itu sudah bukan seperti anak SMP. Nah, jadi mungkin perlakuan kita mengajar, mungkin Ibu ya, lebih ke arah pendewasaan lah. Mungkin. Kalau kita misalnya jangan boleh memanjakan anak, tapi gimana ya, ini anak SMA Bu, apalagi kelas 12 gitu kan, mereka sudah diajarkan untuk mandiri gitu kan, mungkin ini pendapat saya ya Bu ya. Jadi apa namanya, bahasanya mungkin Bu, mungkin gitu Bu ya, karena kalau saya perhatikan ini lebih cocok ke anak yang mungkin taraf mentalnya itu masih SMP gitu kan, karena bahasa itu yang persuasifnya itu tidak sesuai dengan perkembangan gitu. Ini menurut saya Bu ya, karena kan tadi berkali-kali anak gitu kan, harusnya kan karena ini kan berpengaruh juga nanti perkembangan siswa. Tujuan kita sebenarnya kan ya kan sikapnya, mentalnya gitu kan. Jadi dari proses ini juga kan kelihatan ini menurut kita. Tapi secara keseluruhan ini sudah bagus dari awal, dari pembukaannya sudah lengkap, ada prasarat, ada absensinya juga, dari isinya juga singkat sudah sesuai, kemudian penutupnya juga sudah sesuai, diberikan juga soal. Hanya mungkin penyampaiannya saja Bu, dan agak terlalu cepat mungkin begitu Bu. Itu hanya itu Bu, tapi secara umum itu bagus lah. Itu kalau menurut saya sih 80 lah Bu, 80-90 ke atas. Hanya mungkin itu saja Bu. Kita melihat audiens kita ini SMA atau SMP mungkin itu Bu. Nah, maaf ya Bu ya. Mungkin itu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi. Ya, oke, itu pendapat Bu Roma, komentarnya. Ya, silakan selanjutnya Bu siapa? Saya Bu Bu Yona ya, silakan Bu Yona. Nofri Bu. Oh, Bu Nofri. Oh, Iya. Tadi kayaknya nyala Bu Yona. Oke, ya Bu Nofri. Baik, saya coba menyampaikan pendapat saya untuk Ibu Rahmi. Sebelumnya saya minta maaf. Kalau menurut saya juga secara keseluruhan seperti yang disampaikan Bu Rohma tadi sudah bagus. Aspek-aspek yang harus kita nilai itu juga sudah terlihat semuanya. Cuman ya sama cara penyampaian Ibu Rahmi itu saya rasa terlalu cepat gitu. Cara intonasi dan suaranya itu loh Bu, penyampaiannya itu terlalu cepat. Jadi anak memang kayaknya kesannya terlalu memburu-buru anak gitu. Karena kan tidak semua anak yang bisa dijelaskan dengan cara yang cepat. Kadang ada yang anak cara menangkapnya harus kita ulang-ulang. Ada juga masih yang seperti itu kan. Jadi dengan ngomong cepat itu belum nyangkut yang satu, nggak taunya yang satu udah datang lagi nih konsepnya gitu. Jadi hanya itu aja Bu. Tapi kalau yang lainnya sudah bagus, sudah terbaik lah gitu. Saya takut nggak sampai ke fase penutup tadi Bu, makanya saya balap gitu. Tapi kalau di kelas saya rasa nggak secepat itu gitu, takut nggak nyampe Bu. Iya Bu. Ya, silakan Bu Wiwin. Oke, makasih Bu Eni.
Ibu Rahmi. Ibu Rahmi, berdasarkan pengamatan saya, lebihnya banyak sekali, Bu. Tipeknya dapat. Insya Allah, terima kasih Ibu. Ya, lalu yang saya sangat salut itu Ibu video buat sendiri ya, Bu ya. Nah, video buat sendiri, originalitas, jadi kita tidak mengambil karya orang lain. Nah, walaupun saya, ya benar, sesimpel apapun media pembelajaran yang kita buat, tapi itu buatan kita sendiri seperti itu. Nah, lalu menampilkan video itu sangat baik untuk memusatkan perhatian siswa. Nah, sangat baik untuk memusatkan perhatian siswa, karena kalau dari video itu kan mencakup semua gaya belajar murid, yang audio, yang visual, yang kinestetik kelihatan, karena kan video kan bergerak. Cuman tadi memang nggak ada suaranya ya Bu ya, videonya ya? Ada Bu, nggak tahu mungkin karena jaringan, nanti saya kirim ke Ibu aja yang asli originalnya, biar bisa dilihat. Mungkin ada karena jaringan Bu, ada Bu, ada. Oh iya benar. Nah nanti, itu bagusnya. Nanti izin kirim ya Bu ya? Nanti izin siap. kami kirim ya Bu. Ya, jadi memang benar video pembelajaran itu mencakup semua gaya belajar murid. Karena kan kalau pembelajaran daring kita nggak bisa mengatur gaya belajar muridnya itu seperti apa. Mau dia audio, visual, kinestetik, kita nggak bisa memfasilitasi semuanya. Tapi dengan video itu bisa mencakup semua gaya belajar anak. Artinya yang dia bisa dia harus melihat nih baru bisa paham. Dia lihat tuh videonya gerak. Kinestetik otomatis kan di video itu ada aktor yang bergerak. Nah begitu, itu lebihnya sintaknya terlihat. Kalau menurut saya gaya bicara Ibu ini sudah sesuai kalau menurut saya ya Bu ya. Karena apa? Itu udah karakter yang pertama. Lalu yang kedua, anak SMA itu kayak kita bukan, kalau ini maaf ya Bu Rohma. Nah, kalau menurut saya bukan memanjakan anak, tetapi untuk mendekatkan, untuk membuat mereka dekat dengan kita. Ini kok menurut saya pribadi, kimia itu kan susah sekali menurut siswa. Untuk mereka tuh suka sama pelajarannya, mereka suka dulu sama gurunya. Ini kok menurut pribadi saya nih, Bu Eni dan rekan-rekan sekalian. Nah, untuk membuat mereka suka sama pelajaran kita, suka dulu dengan kita, dengan cara apa? Cara kita merangkul mereka, salah satunya dengan cara kita berbicara kepada mereka. Itu kok menurut saya. Pemanfaatan waktunya sudah baik. Tadi karena terburu-buru kan, karena mungkin waktunya nih dipatok sekian menit gitu, harus tercapai semua dari pendahuluan sampai penutup. Iya benar Bu. 4C-nya dapat, berpikir kritisnya dapat, berkreativitasnya dapat, berkomunikasinya dapat, kolaborasinya juga dapat. Bu Eni, saya lanjut sedikit apa ya Bu ya? Dikit lagi. Iya. Nah, nggak apa-apa. Yang saya salut dari Ibu ini, anak itu kan dibuat kelompok sebelumnya ya Bu ya. Benar, Bu. Dan pengerjaan kelompok itu minimal di WA group. Artinya setiap kelompok memiliki WA group masing-masing dan ya, Ibu juga harus ada di dalamnya. Jadi situ ya, admin ya Bu. Ibu sebagai adminnya, jadi pada saat mereka diskusi tidak perlu screenshot kirim buktinya ke GC, tapi Ibu udah bisa lihat sendiri di situ proses diskusinya seperti apa. Jadi perlu Ibu sampaikan seperti ini. Baik, nah silakan kalian diskusikan di WA group, Ibu akan memantau di situ. Usah lama-lama Bu. Nah, sekian detik bla 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 bla. Nah, udah gitu. Anggap saja rekan-rekan sekalian ini udah diskusi di WA group. Gitu. Lalu kurangnya cuma satu, sama seperti teman-teman yang lain, berbicaranya speednya terlalu cepat, ya. Mungkin karena waktu juga begitu. Iya benar Bu. Terima kasih Bu Eni waktunya. Ibu, makasih banyak. Ya, saya tadi rasa udah banyak disampaikan Ibu Wiwin ya. Ya, saya pada dasarnya ya speednya lah ya. Bu Rami mungkin hari ini penampilan awal ya, kedua. Jadi mungkin agak tergesa-gesa ya. Jadi waktunya masih sekitar 20 menit ya. Masih ada waktu sebenarnya ya. Nah, jadi maksudnya masih ada sisa waktu sebenarnya ya. Nah, jadi mungkin ya nanti waktu PPL itu speednya itu agak pelan sedikit ya kan ya. Jadi jangan terlalu kelihatan tergesa-gesa gitu ya.
Nah, terus satu hal lagi itu, Oke, Bu. ini adalah penyakit ya kalau kita belajar daring Bapak Ibu. Nah, kalau sinyal nggak kuat kayak tadi videonya nggak kedengaran, ya kan, formnya nggak kebuka gitu ya. Nah, jadi mungkin kayak Bu Rami tadi nggak usah ya absennya Google Form itu ditampilkan, tapi maksudnya kita seolah udah Ibu cek ya semua udah hadir misalnya ya. Seperti itu, jadi nggak usah ada Google Formnya, Ibu udah senewen sendiri ya Google Formnya nggak bisa tampil kan. Nah, tambah lagi. Iya dulu nggak sesuai gitu nih Bu. Padahal udah disiapin tuh Bu di classroomnya, maksudnya ya, tapi tahapannya kelihatan, tahapannya sih kelihatan. Iya, cuma Ibu sinyalnya ya ataupun ya itu kebanyakan sinyal lah kalau nggak bisa putar video ya. Nah, jadi tadi videonya itu bagus, cuma nggak kedengaran suaranya ya. Nah, jadi ini ya ini ada suaranya Bu. Iya, saya tahu kalau aslinya. Cuma maksudnya ini untuk kalian nanti kalau PPL ini kita peer teaching latihannya. Tapi kalau nanti PPL itu tidak bisa loh. Maksudnya kayak seperti itu ya. Jadi kalian harus berusaha cari sinyal yang kencang di mana gitu. Ya. Maksudnya kira-kira daerah mana yang biasanya sinyalnya lebih kencang gitu ya.